Warga desak pemerintah tertibkan galian C ilegal. Sambut jemaah haji, bandara tingkatkan pelayanan. Soal papan nama ODSK, Gubernur sampaikan tidak ada instruksi mencopot. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi Selasa 8 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Warga Kota Bitung, Sulawesi Utara mendesak pemerintah untuk segera melakukan penertiban usaha tambang pasir atau galian C tanpa izin. Warga mengeluhkan galian C ilegal tersebut merusak lingkungan dan juga menyebabkan kerusakan akses jalan antar kelurahan. Tambang pasir ilegal di Kota Bitung semakin marak. Pemerintah kota diminta untuk segera mengeluarkan aturan agar para pengusaha galian C ini bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Pasalnya selama ini sebagian besar penambang pasir di wilayah Kota Bitung diduga melakukan aktivitas secara ilegal. Sementara akibat kegiatan ilegal tersebut telah berdampak pada kerusakan sejumlah infrastruktur. Bahkan di setiap turun hujan, sejumlah wilayah di Kota Bitung mengalami banjir akibat resapan air telah digusur oleh penambang pasir. Pasir, bukan cuma di Aplah, artinya semua di Kecamatan Ranul ini harus dievaluasi dan harus ditetapkan saja. Kenapa tidak? Wajib ada terkait retribusi. Retribusinya itu akan kembali ke APBD daerah. Ya. Kenapa kita harus ragu-ragu? Sementara potensi yang ada di Ranul ini sangat besar. Contoh, pasir, batu, dan emas. Ini perlu kita dipertimbangkan secara luas. Apakah kita ini dia hanya begini-begini atau bisa dikembangkan? Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Teno mengaku saat ini Bapeda telah berupaya membuat aturan agar kedepannya galian C atau tambang pasir bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Kota Bitung. Dari sumber galian C. Ya, oleh karena itu teman-teman di Bapeda sekarang juga berupaya untuk merumuskan regulasi sehingga bagi penambang-penambang pasir itu bisa dikenakan pajak, ya, pajak dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah kita. Dan sambil juga kita menunggu penetapan RT/RW Kota Bitung. Ya, kira-kira lokus mana yang dimungkinkan untuk dilakukan penambangan galian C, khususnya pasir. Selama ini ada pemasukan buat daerah, Pak? Selama ini belum ada. Diketahui wilayah Kota Bitung yang menjadi lokasi tambang pasir umumnya berada di Kecamatan Ranowulu dan Kecamatan Matuari. Seluruh kebutuhan pasir di Kota Bitung maupun luar Kota Bitung disuplai dari penambang di 2 kecamatan tersebut. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Sulawesi Utara pada Senin dini hari berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami sakit perut saat melakukan pendakian di Gunung Kelabat. Operasi keselamatan berlangsung di Gunung Kelabat, Kabupaten Minahasa Utara ketika seorang pendaki remaja bernama Nur Soleha umur 16 tahun asal Kota Bitung berhasil dievakuasi oleh tim rescue Basarnas Manado pada Senin 7 Juli dini hari. Korban mengalami sakit perut hingga tidak sadarkan diri saat berada di pos 4 Gunung Kelabat. Kejadian tersebut bermula saat ia bersama ke-6 teman lainnya melakukan pendakian pada Sabtu malam. Mengetahui kondisi tersebut, rekan korban menghubungi pihak orang tua yang kemudian langsung dilaporkan ke kantor Basarnas Manado. Mendapat laporan tersebut, tim rescue Basarnas langsung bergerak menuju lokasi. Korban berhasil dievakuasi sekitar pukul 3 dini hari. Setelah kondisi korban membaik, tim Basarnas langsung membawa korban ke Polsek Air Madidi untuk dijemput pihak keluarga. Basarnas Sulawesi Utara, kantor SAR kelas A Manado bersama unsur gabungan berhasil mengevakuasi dari pendaki atas nama
Nur Soleha yang mengalami sakit perut di pegunungan Gunung Kelabat. Jadi kami terima informasi pada malam hari, kurang lebih di jam 10 malam, dan langsung kami mengaksi menuju pos titik start di kaki Gunung Kelabat dan mulai melangkah di pukul 10.30. Dan pagi tadi sekitar jam 6 lewat, yaitu di tanggal 7 Juli 2025, korban berhasil diturunkan dari Pegunungan Kelabat ke Polsek Air Madidi dalam kondisi selamat. Basarnas mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan pendakian agar memastikan dan memperhatikan kondisi fisik dalam keadaan sehat sehingga bisa terhindar dari resiko. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Bermaksud baik ingin melerai keributan di pasar tradisional 23 Maret Kota Mobagu, seorang anggota Linmas justru menjadi sasaran amukan seorang pedagang hingga babak belur. Beginilah suasana keributan yang terjadi di pasar tradisional 23 Maret Kota Mobagu pada Sabtu malam. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat seorang anggota Linmas dianiaya oleh seorang pedagang yang sudah dipengaruhi minuman keras, sehingga mengalami luka di bagian wajah dan lutut akibat terjatuh ke aspal. Rekan korban dan warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa merekam dengan kamera ponsel karena tidak dapat berbuat apa-apa. Kejadian ini bermula saat beberapa anggota Linmas hendak melerai keributan yang terjadi di pintu masuk pasar. Didapati pelaku terlibat keributan dengan rekannya sesama pedagang. Namun saat akan diamankan, pelaku justru melakukan perlawanan dan menganiaya salah satu anggota Linmas bernama Rusdin, umur 53 tahun, hingga babak belur. Pada saat itu, kurang lebih sekitar pukul 22.00 atau 10 malam, terjadi keributan di kompleks pasar 23 Maret. Yang mana yang melakukan keributan adalah lelaki Andika Ali alias Aan. Mendengar keributan itu, beberapa anggota Linmas dari Kelurahan Kegaguman datang untuk mengecek di TKP. Setelah kedatangan mereka bukan disambut baik, malah terjadi adu mulut antara beberapa petugas Linmas dengan lelaki Andika Ali yang sedang dipengaruhi oleh miras. Sempat terjadi konflik sedikit antara beberapa Linmas dengan pelaku Andika Ali yang mengakibatkan terjadi penganiayaan terhadap korban si Rusdin Dedula. Jadi Andika Ali alias Aan melakukan penganiayaan terhadap salah seorang anggota Linmas yang bernama Rusdin Dedula. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini sudah ditahan di ruang tahanan Polres Kota Mobagu guna menjalani pemeriksaan. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, jelang hari ulang tahun Kota Manado yang ke-402, Wali Kota Manado Andre Ango memimpin kegiatan Jalan Sehat bersama aparatur sipil negara se-Kota Manado Jumat pagi. Wali Kota Manado Andre Ango secara resmi membuka seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kota Manado ke-402 tahun yang ditandai dengan aksi Jalan Sehat bersama aparatur sipil negara se-Kota Manado. Mengambil titik start dari kawasan Marina Plaza, Kelurahan Wenang Utara, rombongan wali kota dan forum komunikasi pimpinan daerah serta ratusan ASN bergerak menuju jembatan Soekarno Boulevard 2 dan finish di sekitar kawasan pelelangan ikan Tumumpa. Andre Ango dalam sambutannya sebelum melepas peserta Jalan Sehat bilang kegiatan ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan. Ango berharap seluruh elemen masyarakat Kota Manado memaknai pertambahan usia ibu kota provinsi Sulut ini dengan menjadikannya sebagai tempat yang nyaman untuk semua. Akan mencanangkan rangkaian untuk kita memperingati ulang tahun Kota Manado yang ke-402. Kita happy-happy dan tentu hikmahnya semua dari perayaan kita memperingati ulang tahun Kota Manado ini adalah tentu kita bergembira, kita menjadi bagian dari Kota Manado dan kita menjadi bagian yang turut menentukan masa depan Kota Manado ke depan, dan semoga dengan merayakan ini kita akan semakin bekerja bersungguh-sungguh serius untuk membawa Kota Manado ini menuju kota yang nyaman bagi kita semua, kota yang menjanjikan
bagi kita semua dan anak cucu kita. Kegiatan Jalan Sehat ini tampak dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid dan undangan lainnya. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi sambut jemaah haji Bandara Tingkatkan Pelayanan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, menyambut jemaah haji asal Sulawesi Utara. Bandara Internasional Samratulangi meningkatkan pelayanan dengan berkoordinasi antar lintas stakeholder Bandara Angkasa Pura Indonesia secara total memberikan pelayanan maksimal. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado menyatakan kesiapannya dalam penyambutan jemaah haji asal Sulawesi Utara dengan maksimal. General Manager Bandara Samratulangi Manado Maya Damayanti bilang pihaknya telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan pelayanan yang nyaman, aman, dan lancar bagi jemaah haji, mulai dari pengecekan peralatan, kesiapan fasilitas, hingga penerapan prosedur layanan khusus. Pihak bandara menyiapkan garba rata dan konveyor khusus untuk jemaah haji, serta area parkir khusus bagi pesawat dan kendaraan penjemput keluarga, di mana ada 650 slot parkir yang diatur. Kami sendiri dari pihak bandara juga telah mempersiapkan untuk pelayanan haji ini, yaitu dengan memastikan semua peralatan, fasilitas bandara, prosedur, tentunya petugas juga bisa mampu melayani haji dengan lancar dan baik, dan memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik kepada penumpang jemaah terutama. Kemudian yang kami tambahkan antara lain dalam haji ini kami telah menyiapkan tentunya tempat parkir khusus untuk pesawat, kemudian juga garba rata dan konveyor khusus untuk jemaah haji. Mendukung kelancaran proses kedatangan, sebanyak 81 personel gabungan dikerahkan yang terdiri dari petugas aviation security bandara, personel TNI Polri, serta unsur pendukung dari berbagai stakeholder. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, musim libur sekolah saatnya berburu perlengkapan sekolah untuk memasuki tahun ajaran baru. Salah satu toko buku yang kini ramai dikunjungi warga yakni toko buku Gramedia, di mana para orang tua dan para siswa sedang mempersiapkan kebutuhan sekolah. Masa libur sekolah dimanfaatkan para orang tua dan siswa untuk membeli perlengkapan sekolah sebelum masa tahun ajaran baru dimulai. Di toko buku Gramedia Manado Town Square, sejumlah orang tua dan anak-anak terlihat membeli berbagai keperluan sekolah seperti tas, buku tulis, alat tulis pensil dan pulpen, hingga kebutuhan lainnya. Tidak hanya berburu alat tulis dan tas untuk sekolah, bahkan ada juga yang membeli buku-buku bacaan lainnya untuk menjadi sumber literasi mengisi masa libur anak-anak. Oke, Ibu beli peralatan sekolah apa, Bu? Buku, tadi lihat-lihat tas, dan juga keperluan. Rionaldi Masi, Supervisor Gramedia Mantos, mengatakan adanya peningkatan pembelian alat tulis dan kebutuhan sekolah dibanding dengan hari normal. Sekarang ini kita adakan pameran di Atrium Mantos 1 dan antusias dari customer di Gramedia Business School ini, liburan sekolah ini sangat tinggi. Antusias dari anak-anak sekolah mengisi masa libur ini untuk pembelanjaan produk-produk ATK, produk tas, produk tulis, dan lain sebagainya itu menjelang masuk sekolah sangat tinggi sekali dan antusias. Gramedia juga menyiapkan puluhan paket kebutuhan sekolah dengan potongan harga untuk para konsumen yang membutuhkan. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usaha jual sepatu bekas bermerek yang berlokasi di Kelurahan Winangun, Kota Manado menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dalam sehari usaha ini bisa menjual 30-50 pasang sepatu. Tren belanja pakaian dan barang bekas atau yang kerap disebut thrifting makin bergeliat di Kota Manado, Sulawesi Utara. Salah satunya usaha penjualan sepatu bekas bermerek di Kelurahan Winangun, Kota Manado. Meski baru dibuka sejak 2 minggu yang lalu, namun usaha ini sangat menjanjikan. Dalam sehari, usaha ini bisa menjual 30 hingga 50 pasang sepatu.
Tidak hanya warga Kota Manado, warga dari luar pun datang berbelanja di tempat ini. Para konsumen mengatakan meski bekas dan murah, namun sepatu yang dijual masih layak untuk digunakan. Karena satu, barang bagus dengan murah, terjangkau. Karena menurut kita sih bolehlah sesuai orang pe budget begitu. Kalau di tempat lain bagaimana? Kalau di tempat lain sih ada sedikit lebih mahal, cuman beda-beda sedikit kalau untuk barang-barang branded yang second begini. Untuk DP kualitas sendiri kalau menurut Ibu? Kalau menurut kita sih bolehlah, bagus, solia. Tidak hanya menjual sepatu bekas, usaha ini juga menjual sepatu baru dari berbagai merek terkenal. Harga yang ditawarkan pun relatif murah. Untuk sepatu anak-anak dijual dengan harga Rp120 hingga Rp150.000. Sementara untuk sepatu orang dewasa dijual dengan harga Rp200 hingga Rp800.000. Dia awalnya dari Kota Tomohon, terus lama-kelamaan dia buka cabang di sini karena pembeli sebagian besar ada yang dari Manado, ada yang dari Minahasa Utara dan juga yang jauh-jauh daerah jauh begitu. Jadi orang buka cabang di Binangun ini baru sekitaran 2 minggu, Pak. Ada banyak merek sepatu, ada Adidas, ada Nike, Lacoste dan juga sepatu-sepatu branded lainnya. Yang bisa dilihat di sini ada juga sepatu-sepatu dari Bal Itali dan juga sepatu-sepatu dari Bal USA. Bisa dibilang di sini sepatunya ada lengkap dan premium dan second branded. Selain dijual secara offline, sepatu-sepatu ini juga dipasarkan secara online. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi soal papan nama ODSK Gubernur sampaikan tidak ada instruksi mencopot akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menanggapi perihal pencabutan papan nama rumah sakit ODSK belum lama ini. Menurut Gubernur, dirinya tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun untuk mencopot nama ODSK di rumah sakit tersebut. Pencopotan nama Rumah Sakit Umum Daerah ODSK seperti diketahui telah dilakukan kurang hampir sebulan yang lalu dan sempat mengundang reaksi sejumlah pihak. Berdasarkan pantauan, memang di bagian depan rumah sakit sudah tidak ada lagi nama ODSK. Menurut informasi, nama RSODSK tersebut sudah berganti menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B. Meski memang belum ada papan nama pengganti. Gubernur Sulut Julius Selvanus saat ditanyai mengenai hal ini usai paripurna di DPRD belum lama ini bilang dirinya tidak pernah menginstruksikan untuk mencopot nama ODSK tersebut. Bahkan dijelaskannya, nama tersebut sudah menjadi ikon di daerah ini. ODS, nama rumah sakit itu, Pak? Ya, kami kan sudah sepakat. Kami berdua, ODSK itu bukan sebuah nama, tapi itu simbol ya perpanjangan dari operasi daerah. Selesaikan kesehatan. Selesaikan kemiskinan. Disingkat ODSK. Jadi, kesehatan. Tapi itu sudah jadi simbol, ikon yang sangat kita sayangkan kalau kita ganti, ya. Itu tetap menjadi simbol, menjadi ekor kita, karena dari situ sejarah kita ada terukir, di mana saat itu rumah sakit kita dia sangat memprihatinkan, kondisi kesehatan juga Sulawesi Utara waktu itu juga sangat memprihatinkan. Ini juga saya pikir bukan hanya Sulut saja, tetapi nasional bahkan internasional sama-sama kita menghadapi COVID-19. Bahkan di Kementerian Pertahanan saya masih di sana, Bapak Prabowo Subianto juga membangun rumah sakit Sudirman. Rumah sakit Sudirman punya Kementerian Pertahanan. Sama dalam rangka untuk menghadapi COVID. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pejabat lama tentunya kami berdua sepakat untuk dilanjutkan. Gubernur Selvanus juga mengatakan bahwa pihak yang melakukan pencopotan nama RSODSK tersebut diduga bermaksud menabrakan pihak pemerintah saat ini dengan pemerintah yang lama. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Lydia Tulus angkat bicara soal pencopotan plang nama ODSK. Pencopotan dilakukan karena kondisi huruf ODSK sudah rusak.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Lydia Tulus menanggapi terkait hilangnya plang nama ODSK yang terpasang. Kata Lydia, plang nama tersebut tidak hilang, melainkan sementara dalam perbaikan karena bagian dasar sudah rusak. Menurutnya, huruf dari plang tersebut sementara diperbaiki karena sebelumnya ada sebagian huruf yang sudah rusak akibat diterpa angin kencang beberapa waktu lalu. Sejauhnya pencabutan plang itu bukan dihilangkan, tetapi sedang dalam perbaikan. Karena plang nama rumah sakit sedang korslet lampu-lampunya, mengganggu juga listrik di air mancur. Jadi semua itu sedang dalam perbaikan. Jadi dalam waktu dekat, sesuai instruksi Bapak Gubernur Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus kepada kami, bahwa plang itu akan dipasang justru dengan lebih indah dan lebih lengkap. Akan dilengkapi dia punya nama yang jelas ya, optimalisasi daerah, kesehatan keluarga. Sudah dalam persiapan, cuman karena kita menunggu penyelesaian baru kita bisa pasang kembali. Menurutnya, huruf ODSK sudah tidak diperbaiki sekian lama, maka pihak rumah sakit berinisiatif untuk memperbaikinya. Sebelumnya, Gubernur Sulut Julius Silvanus mengatakan bahwa ODSK bukan merupakan sebuah nama, tapi akronim dari Operasi Daerah Selesaikan Kesehatan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan atlet sepak bola dan bola voli Sulawesi Utara mengikuti turnamen NTT Cup kedua 2025 di lapangan Kiban Rider 712 Paniki Mapanget Minggu sore. Kejuaraan ini sekaligus sebagai ajang pencarian bibit atlet sepak bola dan bola voli baru di daerah Sulawesi Utara. Ratusan warga Sulawesi Utara asal Nusa Tenggara Timur atau NTT yang telah berdomisili sejak lama di daerah ini tumpah ruah di lapangan Kiban Rider 712 Paniki Mapanget dalam ajang turnamen NTT Cup 2 2025. Sebanyak 30 klub sepak bola dan bola voli dengan atlet keturunan NTT dari sejumlah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara tercatat mengikuti kejuaraan ini. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Sulut Raymond Bogar bilang bahwa ajang turnamen NTT Cup ini memang berpotensi menyumbang atlet bagi Sulawesi Utara di masa depan. Dari kegiatan ini kan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, ada Prapopnas, kemudian ada Popnas, Pekan Olahraga Pelajar. Kalau memang diselenggarakan pada saat ini usia pelajar, tidak menutup kemungkinan akan ada bibit-bibit yang lahir dari turnamen ini yang boleh membawa nama Sulawesi Utara, apakah itu di Prapopnas maupun Popnas, dan lebih besar lagi ke PON nanti di 2028. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Masyarakat NTT Sulut, Laurentius Reng, bilang bahwa tujuan utama ajang ini adalah sebagai sarana silaturahmi antar masyarakat Sulut asal NTT. Lalu tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah pencarian bakat, seperti itu. Tetapi lebih penting dari itu adalah ajang silaturahmi. Nah, kita ingin mempertemukan saudara-saudari kita, warga Sulawesi Utara, asal NTT. Mungkin selama ini mereka sibuk dengan pekerjaan dan tugas masing-masing. Dan di momentum inilah kita bertemu, bersilaturahmi satu dengan yang lain. Supaya kita lebih kompak lagi untuk ke depan kita selalu saling support, saling bantu satu dengan yang lain, baik duka maupun sukacita. Turnamen NTT Cup 2 tahun 2025 ini akan berlangsung mulai dari 6 Juli hingga 5 Oktober 2025 dengan hadiah piala tetap dan uang tunai puluhan juta rupiah. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anastasia Mewah pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.